Caramu bersikap dan cara pandangmu terhadap dunia bisa sangat mempengaruhi bagaimana kamu menjalani hidup. Sikap yang negatif atau merugikan dapat menambah beban emosi dan mental, membuat hidup terasa lebih menderita. Seringkali sikap yang kita tunjukkan dapat mempengaruhi perasaan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Terlalu banyak memelihara sikap negatif dapat membuat hidup kita semakin menderita. Berikut adalah 7 sikap yang dapat menghambat kebahagiaan dan kesejahteraan kamu. Simak juga sejumlah tips praktis untuk meningkatkan kualitas hidupmu lebih baik lagi di sini. Let's begin! Yang pertama, terlalu pesimis dengan prasangka buruk berlebihan. Pesimisme dan prasangka buruk berlebihan terhadap orang lain atau situasi dapat menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan. Sikap ini menyebabkan kamu sering melihat hanya sisi negatif dari situasi, mengabaikan peluang yang mungkin muncul. Selain itu, prasangka buruk juga dapat merusak hubungan dengan orang lain karena cenderung membentuk pandangan yang tidak adil atau negatif terhadap mereka. Untuk mengatasi pesimisme yang berlebihan, penting untuk menyadari dan mengubah pola pikir kita. Mulailah dengan mencatat hal-hal positif setiap hari, bahkan yang terkecil sekalipun. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan cari solusi untuk masalah yang kita hadapi. Latihan ini akan membantu melatih otak kita untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Yang kedua, sangat kaku memaksa segalanya serba sempurna. Perfeksionisme adalah keinginan untuk mencapai standar yang sangat tinggi atau sempurna dalam segala hal. Sikap ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan karena tuntutan untuk mencapai kesempurnaan jarang dapat terpenuhi. Selain itu, perfeksionisme seringkali menghambat kreativitas dan produktivitas karena takut akan kesalahan atau kritik. Untuk mengawasi perfeksionisme, penting untuk belajar menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Cobalah untuk mengurangi standar yang tidak realistis dan fokus pada kemajuan, bukan hasil akhir. Berlatihlah untuk memberikan diri kita sendiri ruang untuk membuat kesalahan dan belajar darinya tanpa merasa terlalu keras pada diri sendiri. Yang ketiga, terobsesi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah kebiasaan yang dapat merusak kepercayaan diri dan kebahagiaan. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan unik, sehingga perbandingan yang tidak adil hanya akan menambah stres dan perasaan tidak puas. Untuk mengatasi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain, penting untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. So, fokuslah pada pencapaian dan potensi kita sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan standar orang lain. Latihanlah untuk menghargai dan merayakan kesuksesan orang lain tanpa merasa terancam olehnya. Yang keempat, menyimpan dendam atau kebencian terhadap situasi atau seseorang. Menyimpan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau situasi dapat membebani pikiran dan hati. Perasaan ini seringkali membuat kamu terjebak dalam masa lalu, menghalangi kemampuan kamu untuk bergerak maju dan menikmati hidup. Untuk mengatasi dendam dan kebencian, penting untuk belajar memaafkan dan melepaskan emosi negatif yang kita rasakan. Ini bukan berarti kita harus melupakan atau menyetujui perilaku yang menyakitkan. Namun, memaafkan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri kita dari beban emosional yang tidak perlu. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain dan fokus pada kebaikan dalam diri mereka, bahkan jika kita tidak setuju dengan tindakan mereka. Yang kelima, selalu lari dari masalah bahkan menghindari tanggung jawab. Menghindari masalah atau tanggung jawab hanya akan menunda penyelesaian dan seringkali memperburuk situasi. Sikap ini dapat menyebabkan stres berlebihan karena masalah tetap tidak terselesaikan. Dan seringkali masalah-masalah tersebut justru akan semakin menumpuk. Untuk mengatasi kecenderungan untuk melarikan diri dari masalah, penting untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin dan sikap terbuka. Identifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan buat rencana tindakan untuk mengatasi mereka. Terimalah tanggung jawab atas tindakan kita dan jangan takut untuk meminta bantuan jika diperlukan. Menghadapi masalah dengan bijaksana dan tekun akan membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Yang keenam, enggan bersyukur, malah lebih banyak mengeluh dan komplain. Tidak menghargai hal-hal baik dalam hidup atau selalu mengeluh tentang hal-hal yang tidak memuaskan dapat menyebabkan perasaan tidak puas yang terus-menerus. Sikap ini seringkali mengaburkan pandanganmu terhadap apa yang sudah kamu miliki dan capai. Untuk mengatasi kecenderungan untuk mengeluh dan kurang bersyukur, latihlah diri kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita setiap hari. Buatlah daftar hal-hal yang kita syukuri dan lakukan praktik penuh perhatian seperti meditasi atau yoga untuk membantu kita tetap berada dalam momen sekarang. Dengan mengubah fokus kita dari hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif,
maka kita dapat mengembangkan sikap yang lebih bersyukur dan lebih bahagia. Yang ketujuh, malas mengembangkan potensi dan kelebihan diri. Malas mengembangkan potensi dan kelebihan diri dapat membatasi kesempatanmu untuk tumbuh dan meraih kesuksesan. Sikap ini bisa membuat kamu merasa stagnan dan tidak puas dengan hidupmu. Menolak untuk belajar dan tumbuh sebagai individu hanya akan membuat kita terjebak dalam rutinitas dan tidak mencapai potensi penuh kita. Untuk mengatasi kecenderungan untuk malas mengembangkan diri, maka penting untuk membuat komitmen untuk belajar dan tumbuh setiap hari. Tetap terbuka terhadap pengalaman baru dan tantangan, dan jangan takut untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Dengan terus-menerus mencari cara untuk mengembangkan potensi dan kelebihan kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Dengan menyadari dan mengatasi sikap-sikap ini, maka kamu dapat mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Latihan untuk mengubah sikap menjadi lebih positif dan produktif dapat memberikanmu lebih banyak kepuasan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam hidup. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.